Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Ketemu lagi dengan saya Dr. Madonna di YouTube channel Madonnapedia. Jangan lupa like dan subscribe ya Bunda ya. Oke, ada pasien yang bertanya mengenai bagaimana cara pemeriksaan kandungan selama masa pandemi COVID bagi ibu hamil yang dinyatakan secara swab PCR ataupun swab antigen positif COVID-19. Oke, sudah 2 tahun ya Bunda ya, sejak tahun akhir 2019 sampai sekarang negara kita terkena musibah COVID-19 ini ya. Dan angka kejadian COVID-19 terhadap ibu hamil terus meningkat sampai dengan bulan ini ya. Karena memang ibu hamil ini termasuk ke dalam kelompok yang dikatakan sistem imun yang rentan ya. Jadi ada lansia, ada usia reproduktif dengan penyakit komorbid, dan juga termasuk kelompok ibu hamil. Nah, kenapa? Karena ternyata ibu hamil ini mempunyai sistem pertahanan tubuh yang berbeda dengan wanita yang tidak hamil, sehingga mudah untuk diserang oleh infeksi virus COVID-19. Nah, bagi Bunda yang sudah dinyatakan positif COVID ya, jangan panik dulu ya, karena kalau kita panik, kita stres, maka daya tahan pertahanan tubuh kita tuh akan semakin turun, sehingga gejala perburukan ya, gejala yang berat akan semakin muncul ya. Jadi ketika kita dinyatakan positif, kita jangan panik. Yang kedua, kita berikhtiar, berusaha agar pertahanan tubuh kita kuat, karena yang namanya infeksi virus, kalau sistem tubuh kita kuat, makanan kita dijaga, kita tetap melakukan olahraga, ya, kita berjemur, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat, ya. Jadi Bunda harus pastikan asupan cairan ya, cairan harus dipastikan cukup 3 liter per hari. Kemudian minum obat-obat COVID untuk ibu hamil ya. Untuk mengenai obat itu bisa Bunda konsultasikan ke dokter kandungannya ya. Kemudian jangan lupa di rumah untuk berjemur ya. Dan yang paling penting adalah Bunda harus selalu keep kontak dengan puskesmas domisili. Ketika kita dinyatakan positif, kita harus lapor ya ke puskesmas tempat kita berdomisili. Nah, dokter puskesmas nanti akan memfollow up ya, atau akan bertanya setiap harinya kepada Bunda bagaimana gejala dan kondisi Bunda per harinya. Ya, nanti dokter puskesmas juga yang akan memutuskan apakah kondisi Bunda ini aman untuk isolasi mandiri atau kita harus rawat di rumah sakit khusus perawatan COVID gitu. Ya. Nah, ketika Bunda diputuskan Bunda aman untuk di rumah, maka lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang bikin pikiran kita fresh ya, kita nggak terlalu stres ya. Kemudian yang tadi cairan, makanan, berjemur, dan minum obat-obat untuk COVID ya. Nah, untuk pemeriksaan janin di dalam kandungan, memang selama pandemi kita belum bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi yang Bunda ya, khususnya di Padang ya, kita belum bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi ya. Nah, yang bisa Bunda lakukan adalah memantau gerakan janin di rumah sendiri ya. Jadi Bunda bisa memantau kondisi janin Bunda apakah baik-baik saja atau sedang membutuhkan bantuan. Caranya gimana? Caranya adalah Bunda cari posisi nyaman ya untuk duduk dan bisa berkonsentrasi fokus untuk menghitung gerakan janin. Bunda hitung berapa lama ya waktu yang diperlukan untuk janin kita melakukan 10 kali gerakan ya. Nah, kalau 10 kali gerakan dilakukannya kurang dari 2 jam, berarti kondisi janinnya aman. Tapi kalau 10 gerakan tersebut lebih dari 2 jam, maka jangan panik dulu ya. Coba lakukan rangsangan terhadap janin kita. Caranya bagaimana? Dengan mengajak janin kita ngobrol ya, atau mendengarkan musik, lantunan ayat suci Al-Quran, mengelus-elus perut ya, itu bisa menstimulasi, merangsang janin untuk kembali aktif. Nah, kemudian nanti Bunda hitung lagi gerakan janinnya. Kalau gerakan janinnya masih 10 kali minimal ya, 10 kali dalam 2 jam, berarti insya Allah janinnya nggak kenapa-kenapa di dalam. Tapi kalau
masih kurang gerakannya, maka Bunda harus segera ke rumah sakit yang menyediakan layanan perawatan COVID untuk ibu hamil, dan bisa dilakukan tindakan di rumah sakit tersebut ya, untuk memastikan ya nanti akan diperiksa oleh dokternya dan diputuskan apakah janinnya masih bisa dipertahankan atau harus segera dilahirkan begitu ya. Itu sih beberapa tips yang bisa Bunda lakukan ya untuk Bunda-bunda yang sekarang sedang terinfeksi COVID di rumah. Jangan panik, hitung gerakan janin minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari ya. Nah, semoga COVID ini bisa segera berakhir, Bunda segera konversi negatif, dan kita bisa kembali mengintip dedek janinnya di poliklinik dengan pemeriksaan ultrasonografi ya. Dan untuk Bunda yang lagi hamil tapi alhamdulillah tidak terinfeksi COVID, nah sekarang ini sudah ada vaksin untuk ibu hamil ya. Vaksin COVID yang sudah dinyatakan oleh dunia dan juga pemerintahan kita dan juga dinas Departemen Kesehatan. Vaksin ini dianjurkan untuk ibu hamil ya. Ibu hamil dari usia kehamilan 13 minggu sampai 33 minggu ya. Jadi jangan khawatir, Bunda jangan takut untuk divaksin, karena ini adalah untuk Bunda sendiri, untuk janin yang di dalam, agar faktor resiko untuk terinfeksi COVID-19 semakin menurun, dan kalaupun terkena tidak bergejala berat ya. Oke, semoga bermanfaat Bunda, dan tetap positive thinking, optimis. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dan segera konversi negatif kalau seandainya Bunda dalam terinfeksi COVID saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.